Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam buat kita semua. Dan buat Ibu Eli juga, shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan untuk mempersingkat waktu lewat kesaksian saya malam ini. Sebelum saya menyampaikan kesaksian saya, eh, selama saya bergumul dari awal saya punya pergumulan sampai di akhir cerita saya, di situ saya banyak terus berdoa buat suami saya. Dan puji Tuhannya, saya bertemu dengan Bu Eli di November tahun 2021. Saya di situ banyak dikasih apa ya, support. Saya sering menelpon Bu Eli. Saya selalu bercerita apapun yang terjadi di dalam rumah tangga saya. Saya selalu bercerita dan selalu minta bagaimana pendapatnya, saya harus bagaimana. Nah, puji nama Tuhan, saya mulai dengan kesaksian saya di awal 2000, di akhir 2021. Sebenarnya suami saya itu sudah berselingkuh, punya wanita idaman lain, itu sudah dari 2011. Tetapi saya bercerita di 2021 aja karena terlalu panjang. Di akhir 2021, di mana bulan November, saya ingat sekali, suami saya, di situ saya sudah tahu dia punya wanita lain. Suami saya pamitan sama saya, dia akan pergi kerja di luar kota, tetapi saya sudah curiga dia tidak pergi ke luar kota. Tetapi saya tetap bawa dia di dalam doa, dan dia tinggalkan saya baru pertama kali ini dia meninggalkan saya cukup lama, sebulan, di akhir 2021 itu. Setelah 1 bulan dia pergi, dan kami hanya komunikasi-komunikasi aja. Saya tidak pernah mau komunikasi duluan, tetapi saya membiarkan suami saya aja yang berkomunikasi dengan saya, baru saya balas SMS-nya. Dan pada akhir tahun, itu mau mendekat Natal, dia pulang. Dia pulang, tapi dalam pergumulan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih tahu bahwa suami saya itu tidak pergi kerja, tetapi dia pergi sama perempuan itu, pergi jalan-jalan. Singkat cerita, di awal tahun 2022, itu kejadiannya 2021 akhir, saya panggil gembala saya. Saya suruh datang ke rumah, doakan kami. Saya bercerita, wow, suami saya begini, 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 baru pulang, begini, begini, begini. Dan pada saat didoakan itu, eh, tiba-tiba, saya nggak tahu waktu saya didoakan itu, tiba-tiba saya berteriak. Saya bilang begini ke ibu gembala saya, Tante, ini nanti suami saya ini nggak, dia nggak berdaya. Saya bilang gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dan ibu gembala saya bilang, ya doakan terus. Dan awal tahun 2002 itu, pas bulan Februari, suami saya merasakan sakit di kaki sebelah kanannya. Dia merasakan kebas, kram, segala macam, sensasinya macam-macam rasanya. Dan singkat cerita, kami ke dokter, berobat. Dokter bilang, ini harus dioperasi. Tetapi dokter tidak menjamin bahwa operasinya ini berhasil. Bisa aja berhasil, bisa aja nggak ada efeknya. Dalam arti ya nggak ada perubahan. Dan setelah dioperasi, memang betul tidak ada perubahan apa-apa. Dia tetap merasakan sensasi yang sama, kakinya dingin, kebas, dan segala macam rasa sakit. Dan memang dokter memvonis bahwa suami saya mempunyai penyumbatan pembuluh darah 11 titik di bagian kaki kanan. Puji Tuhannya, setelah operasi pertama berjalan, tidak ada perubahan, berjalannya waktu terus. Saya ingat kira-kira itu di bulan Mei, April, apa Mei, suami saya pamit ke saya. Dia sebelumnya memang pernah ngomong gini, Mah, ayo kita operasi lagi ke luar kota. Saya bilang, Pak, berdoa. Saya bilang, berdoa. Hanya Tuhan, apa masih ada yang belum beres di kehidupan kamu? Saya begitu kan. Tapi dia tetap merasa, oh saya udah benar. Saya selalu kan, kalau saya tanya, kamu masih ada hubungan? Nggak ada, nggak ada. Selalu jawabnya nggak ada, nggak ada. Tapi tiap tahun ketahuan terus, tiap tahun ketahuan. Tapi dia kalau ditanya mengelak terus. Setelah yang operasi pertama di pertengahan tahun, kalau nggak salah bulan Mei, April, dia izin sama saya ada kerjaan di luar. Dan kembali lagi, saya tahu, saya terus bawa dia dalam doa, dan kembali lagi di dalam doa saya, Tuhan berbicara begini, suamimu tidak pergi
kerja, tetapi dia sedang pergi operasi dan operasinya gagal. Saya kaget. Saya bilang, Tuhan apa ini? Saya gumuli terus, tapi jawaban itu selalu terus Tuhan berbicara dalam doa saya. Dan singkat cerita, ada sekitar 2 bulan kami berpisah, tapi saya nggak mau menghubungi dia duluan. Saya biarkan dia menghubungi dia duluan, karena saya menghindari pertengkaran. Karena jujur, sebelum-sebelumnya itu setiap diketahuan masih sama perempuan tuh kami terus bertengkar, kami eh, terjadi juga KDRT. Cuma saya tidak mau membahas masalah KDRT, saya membahas yang kejadian-kejadian terakhir-terakhir ini. Nah, setelah dia 2 bulan kami berpisah cuma via SMS aja, dia ngabarin saya. Singkat cerita, di suatu hari dia telepon saya. Itu sudah mau jalan 2 bulan. Dia telepon sama saya, dia nangis. Ma, dia bilang, saya minta maaf, saya minta ampun. Kaget saya. Saya bilang, apa ini Tuhan? Saya minta maaf, minta ampun. Aku bilang, kenapa Pak? Papa ini ya, dia belum sempat ngomong, saya ngomong, Papa pergi operasi kan? Terus operasinya gagal kan? Iya, Ma. Dia bilang, oh Tuhan, saya bilang, oh Tuhan, saya bilang, cepat pulang. Saya bilang, cepat pulang. Pulang kembali. Saya bilang gitu. Kita berobat di sini. Ayo kita berdoa sama-sama di sini. Kamu harus pulang, harus kembali. Singkat cerita, dia bilang, iya, saya akan kembali. Tapi sempat tertunda sekitar 2-3 minggu baru dia kembali. Nah, dan saya tahu di dalam doa saya itu, dia itu pergi operasi bersama perempuan itu. Tapi setelah dia pulang, saya nggak pernah nanya, kamu pergi sama siapa? Enggak, saya pura-pura nggak tahu aja karena Ibu Eli selalu memberi saya masukan bahwa kalau suami itu nggak usah ditanya dari mana, sama siapa, nggak usah ditanya. Pokoknya nggak usah, kamu jangan terpancing segala macam. Jadi saya selalu ingat kata-kata Bu Eli. Nah, singkat cerita dia pulang ke saya itu, saya kaget Bapak Ibu, dia pulang sudah pakai tongkat dan keadaan kaki kanannya persis dekat mata kaki, yang mata kaki bagian dalam lubang, bolong. Tapi suami saya tidak ada diabetes, tapi memang karena penyumbatan pembuluh darah itu, jadi tidak ada aliran darah yang mengaliri kakinya. Dan dokter juga ada wanti, jangan sampai ada luka terbuka di situ, karena kalau ada luka terbuka, tidak bisa terobati sendiri luka itu. Sekalipun mau dioperasi, mau diapain. Karena memang sudah tidak ada aliran darah, tidak ada oksigen di situ, ibarat kata mati. Singkat cerita, dia pulang, saya urus dia kurang lebih 3 bulan, kalau tidak salah hampir 3 bulan saya urus, dengan kaki yang sama Mas, ada lubang dan lubangnya semakin membesar. Saya terus bergumul di dalam doa dan saya juga telepon terus Bu Eli, minta bantu dalam doa segala macam. Saya kaget lagi, ternyata ibu-ibu, suami saya belum berubah. Dia masih ketemu sama perempuan itu dalam keadaan kaki begitu. Dia masih ketemu, dia masih mau kasih. Saya ribut besar lagi di situ. Waduh, saya capek. Saya bilang, Tuhan capek, saya sudah capek. Tuhan capek. Ribut besar di situ, saya keluar dari rumah. Saya ngontrak, eh, suami saya ternyata keluar juga dari rumah. Kami habis ribut besar tuh, suami saya keluar rumah, saya juga keluar rumah, saya ngontrak dekat rumah orang tua saya. Suami saya tinggal sama perempuan itu udah pasti, karena siapa lagi yang mau ngurus. Singkat cerita, selama kami tidak bertemu kurang lebih 2 bulan itu, dari suami saya keluar rumah, saya juga keluar rumah, saya tidak mau ada komunikasi, dia bahkan nelpon SMS saya tidak mau membalas kalau tidak membahas tentang anak-anak, saya tidak mau membahas karena saya sudah kecewa sekali. Di situ suami saya tiba-tiba ngajak saya ketemu. Lucu ibu-ibu. Dia ngajak ketemu saya di luar, di hotel. Dan itu sampai 3 kali. Awal mula saya nggak mau. Tapi mama saya bilang, ketemu, kamu harus ketemu. Nah, sebelum ketemu itu, saya mendapat berita dari eh, anak saya yang perempuan, bahwa papanya kakinya sudah diamputasi. Singkat cerita, saya nggak mau ketemu, diajak ketemu. Cuma saya penasaran, aduh, kayak apa kondisinya. Saya juga masih khawatir gitu. Mama saya dorong, ayo tetap ketemu-ketemu, bilang. Sampai saya ketemu dia, ya kita biasa ketemu. Sampai berapa kali, ada 3 kali pertemuan, tapi di hotel terus, di luar. Saya sampai bilang gini, Tuhan, kok kayak saya yang pelakor sekarang? Pikir saya,
Kok jadi saya yang kayak pelakor ketemu-ketemu diam-diam di luar. Nah, singkat cerita itu terjadi 3 kali pertemuan sampai dia sempat datang ke kontrakan saya itu 25 Desember, terus dia pergi lagi ninggalin saya, dia tahun baru di luar. Ya biasa, perempuan itu selalu begitu. Setiap ada tanggal-tanggal istimewa, entah ulang tahun saya, entah ulang tahun itu perempuan, entah itu hari ulang tahun pernikahan saya atau hari apa tahun baru, pasti dia nahan suami saya. Nggak pernah saya, maksudnya menahan supaya tidak di rumah. Jadi dia pertemuan saya itu sampai dia ya ketemu, pergi lagi dia balik lagi sama perempuan. Singkat cerita ibu-ibu, singkat cerita eh, di akhir tahun 2022 saya ngomong gini ke Tuhan, Tuhan saya capek. Saya bilang, saya capek Tuhan, kok dia ketemu saya habis itu pergi lagi kembali sama perempuan tuh. Ketemu saya pergi lagi, apa ini rumah tangga apa ini? Sedangkan saya sudah capek berdebat sama dia. Saya cuma bilang gini, Tuhan, begini aja Tuhan. Dan dia sempat mau ceraikan saya itu sebelum ketemu yang di hotel tuh sempat dia mau ceraikan saya. Saya bilang silakan ambil surat-surat kamu urus. Dia bilang saya nggak mau urus, saya nggak mau keluar duit urus ini, saya nggak mau, kamu aja. Tetapi entah kenapa dia berubah pikiran lagi. Nah, di akhir tahun 2022 itu eh saya ngomong gini ke Tuhan. Itu suami saya udah balik ke rumah perempuan itu. Saya masih ngontrak itu. Saya ngomongin ke Tuhan, Tuhan, saya mau menyerah. Saya nggak bercerai, saya cuma mau pisah. Saya mau ikut anak saya aja di Jogja. Anak saya yang perempuan kuliah di Jogja, saya bilang, saya mau ikut di sana aja. Sudah begini aja lah Tuhan, saya udah capek. Yang penting saya nggak bercerai lah, yang penting pisah. Saya bilang begitu kan. Saya kalau berdoa itu ngomong sama Tuhan. Terus saya ngomong gini, Tuhan tuh kayak ngomong gini ke saya, sabar, kuatkan hatimu. Tuhan selalu ngomong gitu, sabar, ada waktuku. Selalu Tuhan ngomong gitu. Mungkin karena saya sudah berkeras hati, saya bilang gini, Tuhan, saya ultimatum, saya bilang gini, Tuhan, kalau awal tahun 2023 suami saya nggak pulang, saya minta maaf Tuhan, saya minta ampun. Saya akan pergi meninggalkan dia, saya tidak mau lagi kembali sama dia. Saya bilang begitu. Itu aja saya ngomong, itu aja. Saya nggak ada lagi berdoain, saya nggak ada mendoakan dia lagi, nggak ada. Saya cuma mendoakan anak-anak sama-sama menguatkan hati saya. Tuhan kuatkan hati saya, kuatkan iman saya. Singkat cerita, puji Tuhannya, Tuhan jawab doa saya. Di awal tahun, suami saya kembali sama saya. Dan tidak pernah lagi keluar-keluar. Tidak pernah keluar-keluar. Dan apa yang saya doakan dulu, apa yang Bu Eli kasih tahu saya, doakan suamimu, doakan juga perempuan itu supaya dia dapat jodoh. Itu saya doakan terus sepanjang tahun itu. Apa yang saya doakan itu juga Tuhan jawab. Perempuan itu ada laki-laki lain dan sudah berumah tangga. Nah, berjalannya kehidupan saya sama suami istri 2023, suami saya juga bercerita bahwa perempuan itu ada laki-laki lain dan dia akan menikah. Saya cuma bersyukur, Tuhan terima kasih, puji Tuhan. Semua doa saya Tuhan jawab. Dan suami saya kembali kepada saya. Berjalannya kami 2023, kami bersama-sama menjalani hidup yang Tuhan sudah pulihkan kita satu sama lain. Dan di sini yang terberat saya harus cerita. Di awal 2023 saya sudah dipulihkan Tuhan. Pada 2024 bulan April tanggal 9, Tuhan Yesus memanggil suami saya. Dan posisi dia dipanggil Tuhan di pangkuan saya. Dan saya tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun suami saya dipanggil Tuhan, tapi saya tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya dan anak-anak saya. Dan saya tahu Tuhan akan mampukan saya untuk menjalani hari-hari saya bersama anak-anak. Puji nama Tuhan, itulah kesaksian singkat saya. Dan kiranya kita sama-sama lewat kesaksian saya, kita semakin dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan yakin dan percaya waktu Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Wow, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa.
Ya, sesuai dengan tema malam hari ini, setia loh sampai akhir hidup sang suami ya. Waduh, idealnya Bu Irin, idealnya ketika sudah Iya. dipulihkan begitu, idealnya Tuhan perpanjang usianya, terus kalian hidup bahagia, happy Hmm. ending begitu. Tapi Hmm. pada akhirnya Tuhan punya rencana lain, suami dipanggil pulang sama Tuhan. Ya, suami Iya betul. dipanggil pulang sama Tuhan. Ada satu perkataan yang bagus ketika kita kehilangan pasangan kita, kita berduka, itu Tuhan bersuka cita karena apa? Menemukan anaknya yang sudah kembali begitu ya ke rumahnya. Ya, Nah, betul. Betul. Ibu percaya bahwa suami pada saat meninggal itu sudah di dalam Tuhan Yesus? Sudah percaya? Saya yakin karena akhir hidupnya itu dia banyak memuji Tuhan di YouTube, banyak dengar firman Tuhan di YouTube. Ada. Wow, wow luar Dan saya biasa. dan saya bersyukurnya gini, Pak Frans. Saya tahu di sini saya yang seakan-akan menderita, tetapi sebenarnya Tuhan sedang menguji iman saya, hati saya. Saya tidak menyalahkan suami, tetapi saya tahu ada rencana Tuhan yang indah buat kehidupan saya. Itu. Wow, Walaupun luar saya biasa. Wah, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, di saat Ibu Irin kehilangan sang suami, tapi Tuhan Yesus bersuka cita karena menemukan anaknya yang sudah kembali bertobat begitu ya. Amin. Dan tidak ada satupun penyesalan ya Bu Irin ya, tidak ada satupun penyesalan ya. Oh, nggak ada, nggak ada penyesalan. Cuman saya merasa begini aja, kok Tuhan nggak diperpanjang lagi gitu, gitu. Itu aja sih. Kenapa nggak diperpanjang? Tapi kan itulah waktunya Tuhan yang terbaik, ya kan. Itu aja sih. Saya bukan penyesalan, tapi saya kepengen masih dikasih spare waktu gitu. Cuma ya itulah kita nggak bisa kedaulatan Tuhan itu kita nggak bisa ubah. Tuh ya. Yes, betul sekali Bu Iren. Terima kasih ya. Eh, Anda sudah bersaksi menjadi pahlawan iman bagi suami, bagi keluarga, dan ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, mewakili PD Victory, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesaksian dari Ibu Iren. Salam buat keluarga semua ya. Sama-sama. Tuhan Ya, Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. sama-sama Tuhan memberkati.